Saya berani debat lawan dia. Salah nggak ucapan saya? Yang saya dengarkan itu Anda nantang saya berdebat. Kan Bapak mendengar dari Nah, pihak sama. orang. Nah, saya mendengarkan laporan dari orang. Nah, saya sendiri mendengarkan si Dimas itu tertawa dan juga ngata-ngatain Allah. Wajar dong saya reaksi. Itu kan udah selesai, Pak. Dia bersalah. Kalian membuka aibnya di umum dengan di sidang, ya. Mungkin dia memang salah. Ya, mungkin salah. Alam bisawab. Nggak usah pakai mungkin, salah. Ya kan, kalau menurut saya salah. Kalau menurut Allah, wallahu alam kan. Karena ketika saya tanya, apakah kalimat tauhid la ilaha illallah? Apakah hakikat dari kalimat ini? Nggak tahu. Apakah maksud dan tujuan kalimat ini? Nggak tahu. Apakah kerugian saat tidak mengucapkan kalimat ini? Nggak tahu juga. Apakah keuntungannya? Nggak tahu juga. Orang kayak gini goyang, wajar nggak? Terus apa ya tindakan apa yang Anda lakukan setelah Anda tahu Dimas seperti itu? Ini Pak, ya dia jahat. Oke. Orang seperti ini tinggal disadarkan taubat kan? Setahu saya orang munafik boleh nggak taubat? Boleh ya. Boleh. Saya pun kalau munafik saya taubat minta ampun kepada Allah karena untuk dihukumi kan nggak ada Pak ya orang munafik ya. Hanya dicela Allah, dimurkai Allah kan, dilaknat Allah kan begitu ya. Nah, untuk kepada yang bertakiyah mengaku dirinya Katolik tanpa rukhsah yang dibenarkan, itu hukumnya apa Pak Zuma? Ya tergantung dia ngaku Katolik itu dalam persepsi apa? Iya. Oke, saya kasih ayatnya ya. Nggak usah bermain ayat lah. Loh, saya kasih ayatnya. Nggak usah main ayat di sini. Bapak Islam kan? Bapak Islam kan? Main ayat, saya moderator. Ya sudah. Sekarang siapa yang mengaku Katolik? Silakan sebut siapa. Ya saya nggak tahu yang ngirim rekaman. Siapa yang mengaku Katolik? Andakah yang menjustifikasi ada yang mengaku Katolik? Siapa nama yang mengaku Katolik? Sebutkan. Namanya orang rekam percakapan dan serta. Ya siapa namanya? Manusia itu punya nama. Siapa namanya? Nama akunnya Kongkow namanya. Ini orang ditanya siapa nama yang mengaku Katolik. Nama akunnya Kode. Ya. Saya nggak nanya akun, siapa nama orangnya? Siapa nama orang yang mengaku Katolik? Sebutkan. Astagfirullahaladzim, semudah ini. Yang kirim rekaman ke sini siapa Pak? Siapa yang kirim rekaman ke sini? Siapa yang nama ngirim rekaman ke sini? Siapa yang kirim rekaman ke sini? Siapa? Siapa yang ngirim rekaman ke sini? Anda ngerti bahasa Indonesia? Oh, Anda dari tadi nggak bisa jawab pertanyaan saya. Siapa Anda udah keok ini mengaku Katolik? Siapa yang mengaku Katolik? Udah. Balik, Bang Tristan balik aja. Ya balik sana Bu. Ini nggak sehat. Ya nggak sehat karena lu cuma ngelantur gitu loh, ditanya nggak tahu. Saya boleh bicara nggak nih? Boleh Bang. Juga Anda begitu arogan menggunakan kekuasaan. Gini Mbak Ayu dengan Tristan ini sebenarnya Anda ini tujuannya apa gitu loh? Iya betul. Saya ingin tahu Anda ini Islam seperti apa sih di saat kami ini lagi melakukan? Oke, Anda ini Islam seperti apa? Situ juga Islam seperti apa gitu. Saya mau nanya, bentar Bu Kirana. Nggak bisa. Dengar nggak waktu Dedi? Sabar. Waktu saya di Zoom, waktu saya di sidang di sini, saya sedang sholat. Waktu saya sedang sholat, saya turun dari Zoom. Saya turun dari Zoom, Kirana, apa kata Dedi? Saya Islam ini nggak usah nggak nyambung ini. Saya Kristen yang nyamar jadi Islam kan? Nggak usah nyambung. Bang. Bang Tristan. Jadi Kirana ini pun pernah jadi saksi bagaimana Dedi membakar kalian. Padahal saya Muslim. Oke. Ya, jadi muslim seperti Anda ini yang mudah dibakar oleh orang seperti ini ya. Ini saya lucu. Kalian ilmunya tinggi-tinggi. Saudaraku, saya tidak pernah terbakar oleh apapun kalau saya tidak menikmati apa yang menjadi. Nah, apa yang Anda tuduhkan saya? Coba tunjukkan breakout tadi ya. Saya terbakarnya gimana? Kita ngobrol hati ke hati berdua kan. Saya mendengarkan Dimas sendiri loh. Jadi saya tidak terbakar, gitu loh Bang. Iya, Bapak mendengarkan tuh ya. Makanya saya herannya di mana gitu.
Makanya saya heran gitu loh Bang. Kok bisa-bisanya Anda nantang saya gitu? Tapi kan Anda katanya Muslim. Saya kan tadi kasih kenapa tahu nggak nantang Aderion? Dia salah. Nantang Saifuddin Ibrahim. Kenapa nggak nantang mereka? Kenapa nantang saya? Dia salah, Anda Pak. kan Muslim nah, katanya. saya pun atas nama Dimas minta maaf juga gitu ya. Karena dia punya anak istri ya kan. Saya tanya Anda, Abang ini. Abang kan Muslim, saya Muslim. Ngapa nantang saya? Ngapa nggak nantang Aderion? Ngapa nggak nantang si Kacing? Saya sering nantang Aderion. Saya nanti nantang yang lain. Maksudnya begini Pak. Pada saat itu pertanyaan muncul, saya ulangi lagi ya, biar Bapak paham atau direkod lah ini. Pada saat pertanyaan muncul, apakah Allah dan Yahweh ini sama? Saya bilang beda. Ya tergantung. Sama dalam arti kata apa dulu? Kalau sama dalam arti kata sembahan para nabi yang mereka sebut dengan nama Yahweh, ya sama. Kan gitu. Nah sekarang apa yang Anda permasalahkan ketika saya mengatakan sama? Sama yang saya maksud di sini adalah sembahan para nabi dengan Allah Subhanahu wa taala itu sama. Saya sudah pernah disidang oleh kubu-kubu dari sebelah. Saya katakan seperti itu. Iya, saya akui itu sama. Tapi kalau yang dimaksud mereka adalah dewa-dewa, ya itu tidak sama dengan Allah. Kan gitu. Dan saya rasa Abang juga tahu itu kan. Nah kenapa harus diperuncing masalah itu? Ketika saya mengatakan sama, kemudian ada orang yang merasa bisa bela agama, kemudian ini yang dijadikan sebagai acuan untuk nantang saya gitu loh. Kenapa nggak kita bicarakan baik-baik aja? Bang Suma, apa maksudnya Anda mengatakan sama? Kenapa harus disebarkan kemana-mana? Mana si Suma-Suma itu? Kan saya bilang tadi. Itu bukan kalau ini dibakar di tengah, wajar Bapak kebakar ya. Saya nggak pernah kebakar, apalagi sebagai sesama Muslim, saya nggak pernah kebakar. Yang saya tidak senang itu Anda nantang saya sudah jelaskan. Anda nantang saya kepada saya Muslim. Saya sudah jelaskan tadi. Saya jelaskan tadi dengan narasi semudah Anda memahaminya, Pak. Yakni orang Kristen bertanya, apakah Allah dan Yahweh itu sama? Saya bilang beda. Andai pun Zuma yang mengatakan sama, saya akan mendebatnya. Karena setahu saya, contoh saya di mana-mana, saya di mana-mana. Andai saya salah sebagai Said Agil, Bapak sebagai Idrus Romli, biar kok melebar kemana-mana sih? Dengan debat biar bisa. Andai saya ini Firanda, Bapak Kiai Haji Idrus Romli. Ken, ani medabar Ivrit, Atabin Hatab. Diam. Bisa kan kita dialog kan? Bisa kan? Muslim sama Muslim bisa kan? Bisa, sangat bisa. Ya sudah. Sekarang Bapak mengatakan sama, ya kan begitu. Coba diatur waktu, kita dialog masalah ini. Anda ingin Anda memahami pernyataan saya sama itu yang mananya? Ya barusan tadi Bapak mengatakan saya tanya dulu kepada Abang ini. Saya tanya Abang sama-sama sembahan Nabi bukan? Saya tanya kepada Anda dulu. Apakah Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan sembahannya Abraham? Sama. Kalau sembahannya Musa? Sama, tapi namanya bukan Yod-Heh-Vav-He ya. Nah, itu berarti kita hanya harus memahami internalnya Ibrahim kita adalah gitu. Allah gitu. Iya betul, saya ngerti. Artinya Bapak di sini standar ganda bukan? Oh enggak dong. Anda yang tidak memiliki wawasan kitab Torah Yahudi Pak ya? Satu-satu dong. Enggak juga. Anda harus dengarkan saya. Saya tanya sama Anda. Saya tanya sama Anda. Nggak apa-apa. Di sini kan enak. Saya sudah pernah berdebat berulang kali dengan orang Kristen. Saya katakan bahwa Allah itu bukan Yod-Heh-Vav-He. Ngerti? Tapi kalau merujuk kepada bahasa Semitik, saya katakan bahwa Eloah, Allah itu adalah identik dengan Allah. Gimana? Anda nggak setuju dengan itu? Kalau Anda tidak setuju, coba Anda terangkan di sini singkat. Abraham menyebut Tuhan Allah itu dengan sebutan apa? Musa menyebut sebutan Allah itu dengan sebutan apa? Coba. Oke, itu dulu dijawab. Coba Anda jawab. Saya ngomong, Pak. Ya, itu dulu dijawab. Nah, justru saya tanya, artinya Anda saya kasih ruang untuk menjawab. Musa menyebut Allah Subhanahu wa taala itu dengan sebutan 3 menit boleh? Silakan. Saya minta 3 menit boleh? Ya, tapi kalau nggak dijawab bisa. Jawab aja. Musa menyebut Allah Subhanahu wa taala itu dengan sebutan apa? Silakan. Bentar dulu. Pertanyaannya,
Dicerna dulu. Nabi katakan begini, Nabi kan. Loh, boleh nggak saya ngomong ini? Nabi Musa menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebutan apa? Silakan, mulai dari sekarang. Anda nggak usah tantang petenteng sana kemari, jawab aja yang tadi. Saya ingin tahu. Silakan. Gimana? Apakah Ibrahim? Gimana? Saya berulang mengucapkan pertanyaan ini. Coba Anda jawab. Musa alaihissalam menyebut sebutan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada dalam Al-Quran itu dengan sebutan apa? Jawab. Allah. Oh, jadi Musa menggunakan bahasa Arab, gitu. Oh, sejak kapan Allah bahasa Arab? Makanya saya tanya Musa menggunakan bahasa Arab. Sejak kapan Allah bahasa Arab, Pak? Bapak belajar di mana Allah bahasa Arab? Bapak belajar di mana Allah bahasa Arab, Pak? Ketika Allah menyampaikan wahyunya kepada Rasul Muhammad SAW, itu dengan menggunakan bahasa Arab. Benar enggak? Ketika Al-Quran diwahyukan menggunakan bahasa Arab. Benar enggak? Nah, ketika Taurat Musa disampaikan kepada Musa menggunakan bahasa apa? Oke, dijawab dulu. Bahasa Koptik kuno. Oke. Apa bahasa Koptik kuno itu dengan sebutan Allah? Kalau nama di sini Bapak namanya Zuma, tentu di Mesir nama Bapak pun Zuma. Tunjukkan bukti bahwa orang Musa ini menyebut sebutan Allah dengan sebutan Allah. Ada bukti? Ada, Toha 14. Loh, itu Al-Quran. Itu Al-Quran. Bapak imani Quran enggak? Allah mewahyukan Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab. Allah mewahyukan bahasa Torah dengan bahasa kaumnya Musa. Coba Anda tunjukkan kepada saya. Sama enggak bahasa kaumnya Musa dengan Nama Zuma kan nama orang Indonesia. Sama tidak ketika Allah menerangkan aku mewahyukan firmanku berkaitan dengan bahasa kaumnya. Nah, kaumnya Nabi Musa dengan kaumnya Rasul Muhammad SAW, apakah sama-sama menggunakan bahasa Arab? Kalau nama, Pak, kalau nama itu nggak ada ilmunya nih orang percuma, buang-buang waktu nggak ada ilmunya. Jangan begitu, Pak. Saya pakai dalil, saya bisa nggak dikasih waktu 3 menit? Coba kamu tunjukkan kepada saya Taurat Musa yang menuliskan kata Allah. Silakan. Saya ingin tahu. Oke. Coba di-share di sini. Taurat Musa yang menyebut share di sini. Saya hafal ayatnya insyaallah. Ya, jangan dihafal. Saya pingin Taurat. Bisa 3 menit bisa nggak nih? 3 menit aja nggak banyak. 10 menit, 20 menit, 30 menit saya kasih. Kalau Anda bisa membuktikan itu, silakan. Alhamdulillah konsep ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam. Enggak usah pakai pengantar, langsung Taurat Musa. Diam 20 menit. Diam. Enggak usah langsung aja. Tunjuk dalilnya. Nabi Musa menggunakan bahasa kaumnya, di situ ada tertulis kata Allah. Silakan. Oke. Kalau kita mendeteksi di dalam Al-Quran dikatakan ya Rasul 145. Al-Quran sih Taurat Musa. Kan kitab Taurat yang diam dulu. Ini orang. Diam dulu, saya deteksi 2 tempat ini. Aduh, cemen kalian. Saya minta dikasih waktu 20. Saya minta Taurat Musa. Kalau Anda menjelaskan kata Allah menggunakan Al-Quran, saya sudah paham itu. Saya minta Taurat Musa, silakan. Belum selesai saya bicara deh. Saya tidak minta Anda berlebay-lebay di sini. Saya minta tunjukkan dalilnya. Bagaimana Anda bisa paham bicara saya sementara Anda tidak mau tahu? Anda minta kepada saya menjelaskan kata Allah mau tahu? Apa yang saya akan bicarakan Anda tahu? Innani anallah. Itu. Innani anallah. Keluaran 31 ayat 18. Lalu Tuhan menuliskan hukum Tuhan kepada Musa yang dituliskan di atas 2 loh batu. Ya, saya akan tunjukkan ini. Ya, keluaran. Lalu Tuhan menuliskan hukum Tuhan kepada Musa yang dituliskan di atas 2 loh batu. Bahasa Indonesia itu. 19 bahasa Indonesia dan melemparkan loh batu itu ke bawah bukit batu dan pecah. Kemudian di Yosua 8:32 dikatakan, lalu Yosua menuliskan hukum Musa yang disalin hukum Musa yang disisikan oleh orang-orang Israel. Pertanyaan saya, Pak Zuma, di mana batu itu? Ini yang nantang batu yang disimpan Yahudi itu di mana? Ini yang nantang saya. Di mana 2 loh batu itu, Pak? Di mana 2 loh batu itu, Pak? Ini yang membela orang-orang munafik. Masya Allah, ini mana, Pak? Manuskrip asli Taurat yang dipegang Yahudi mana, Pak? Hanya untuk mana manuskrip asli dari kaum kafir. Mana manuskrip aslinya?
Percaya dengan kafir Yahudi, kenapa? Astagfirullahaladzim, percaya kepada kafir Yahudi, kenapa? Astagfirullahaladzim, sekelas ente percaya sama kafir Yahudi. Apabila Masya Allah, orang munafik dibela tanpa punya dalil. Anda mengatakan saya salah. Mana tunjukkan kitab Torah yang menunjukkan kata Allah? Mana? Jangan bahasa Indonesia dong. Original teksnya. Inilah orang-orang ini membela orang munafik. Tadi di mute ini ternyata. Hanya untuk mendapatkan jempol dari orang-orang Kristen. Gini aja. Mana dalilnya? Mana dalilnya tadi kau katakan kau akan tunjukkan dari kitabnya Musa? Mana? Ya itu dong. Mana dalilnya Nabi Musa menyebut kata Allah? Saya dikasih waktu nggak nih? Iya, pertanyaan tadi kau dikasih waktu. Saya baru ngomong assalamualaikum. Baru ngomong hanya menunjukkan bahasa Indonesia. Baru ngomong itu udah dipotong. Orang gimana saya mau bicara sama Anda? Kalau nantang saya itu kudu pakai ilmu. Ya, ngerti? Kalau mau diajak ditanya apa, mau kemana? Nama Yahweh dari mana? Makanya kalau nggak ada ilmu jangan sok nantang. Jangan sok bela-belain munafik. Ngerti? Ternyata ilmu lu nggak ada, bro. Nantang saya depan Kristen lagi kau. Hebat kali. Mana yang betina tadi tuh? Orang nggak punya ilmu kok. Ditunjuk, dia dikasih bahasa Indonesia. Apa bahasa Indonesia lu pakai di sini? Emang lu pikir Musa? Bela agama, lu kalian pada semua cari jempol di mata orang-orang kafir. Pertanyaan Bang Juma praktis, tunjukkan di mana Nabi Musa menyebut kata Allah di dalam Torah. Bahasa kaumnya Musa. Lu bawa bahasa Indonesia. Lu 11-12 kayak Oten menjawab. Makanya kalau bodoh itu semua orang-orang kafir tuh. Biar kalian bisa dapat jempol dari orang-orang kafir tuh. Makanya kalau bodoh itu jangan dibagi sama kita. Saya tanya sama ente. Kamu enggak ada hak untuk bertanya. Biar pertanyaan ini balik ya. Biar pertanyaan balik. Di mute aja itu nggak ada gunanya. Musa menyebutkan nama Tuhannya di zaman Musa itu sebutan apa deh cuma? Ya lu ya ditanya, lu jawab. Dengan bahasa kaumnya. Dengan bahasa kaumnya. Saya bilang Allah, Bapak menyalahkan jawaban saya. Enggak. Tunjukkan bukan menyebut dengan sebutan Allah. Tadi kan saya sudah mengatakan bahasa daripada keturunan Abraham itu bahasa Aramaik, bahasa Ibrani. Apa nama Tuhan di situ? Nah, sekarang kalau kamu tanya bahasa Ibrani, tanya kepada siapa? Rabi-rabi Yahudi kan? Rabi-rabi. Tanya sama nenek lo. Tanya sama Rabi Yahudi. Mereka menyebut Tuhannya mereka dalam sebutan apa? Coba. Yang kafir-kafir itu yang mau ditanya. Astagfirullah, orang ini goblok. Ya iya dong. Mereka yang punya kitab. Jangan mentang-mentang mereka kafir kemudian Anda itu. Zuma. Saya tanya sama Ishak. Ishak, mana? Gak usah bawa Ishak, gak usah, langsung aja. Kenapa? Apa kata Ishak? Dia nggak bisa jawab manuskrip asli kitabnya mana. Waduh, nggak usah ke sana Bang Joma. Nah kalau mereka yang bisa bahasa Ibrani, bahasa Aramaik saja tidak bisa, lu kenapa mengatakan bahwa mereka menyebut nama Allah itu dengan sebutan kitab itu kan tertulis Pak Zuma. Anda kan dikasih akal untuk berpikir. Sekarang mana manuskrip aslinya? Nah sekarang kalau Anda tidak bisa menunjukkan itu, saya tanya kepada Anda, kenapa Anda bisa berani mengatakan bahwa mereka menyebut nama Allah itu dengan sebutan Allah juga dalam bahasa kaum mereka? Apa alasan Anda mengatakan itu? Jawab. Ini lari dari topik mana? Saya sederhanakan nih pertanyaannya. Saya sederhanakan pertanyaannya. Rasulullah Muhammad SAW sebelum diwahyukan Al-Quran menyebut nama Tuhan itu dengan sebutan apa? Nggak bisa jawab dia. Allah. Dari mana Anda bisa tahu? Dari zaman Nabi Adam, anaknya menyebut Allah. Mana buktinya? Anda dapat informasi dari mana? Dari Nabi Muhammad. Saya umatnya Nabi Muhammad. Ya, Anda mendapatkan informasi dari Al-Quran kan? Ya. Wahyu. Nah, saya tanya balik, mana manuskrip Dolo Batu? Gini. Oke, sebentar. Bahwasanya Yodefabi pernah tertulis di atas. Ini topiknya tadi. Sebentar, saya ambil alih dulu. Saya moderator. Bapak dapat informasi Yahweh dari siapa? Sebentar dulu. Di-mute dulu itu. Bahkan saya katakan Yahweh itu nama dewa loh. Bahkan saya katakan Taurat itu tertulis atau dihafal. Ini melebar, jangan diajak melebar Bang Joma. Jangan ajak melebar. Kenapa giliran saya sudutkan? Kenapa ketakutan?
Pertanyaannya Bang Juma. Minta magrib waktunya mana? Manuskrip 2 loh batu mana? Nggak usah pertanyaan Bang Juma. Dengarkan. Terakhir dari saya. Saya katakan kepada terakhir dari saya ya. Jika atau kitab itu tertulis, maka Anda harus nggak nyambung. Stop kopinya. Saya ini tidak percaya kepada kaum kafir Yudaism. Nggak nyambung. Kalimat Allah. Nggak nyambung. Mereka melanggar janjinya. Nggak nyambung. Terus kamu pikir saya itu? Kamu pikir saya nggak seperti itu? Kamu pikir saya nggak seperti itu juga? Apakah yang menurunkan Taurat yang dibawa? Nggak nyambung ini pembicaraan ini, nggak nyambung. Ya, jadi saya katakan begini ya, sahabat saya ya, yang tadi siapa namanya tadi tuh Bang? Tristan. Ya, Kristen. Jadi saya tanya Kristen bahwa saya mengatakan Allah Subhanahu wa taala adalah sembahan manusia terdahulu yang diberikan oleh Allah wahyu kepada mereka. Kaumnya menyembah kepada Allah, umatnya menyembah kepada Allah, umat dan kaum yang taat kepada perintah-perintah mereka. Lalu kemudian umatnya Rasul Muhammad SAW itu tidak ngerti, tidak tahu, tidak pernah menelaah, tidak pernah mengkaji Torah itu seperti apa, Mazmur itu, Zabur itu kayak mana, Injil itu kayak mana. Kita buta dengan itu. Kita nggak ada pemahaman secara literal tentang itu. Tapi ketika kita berhadapan dengan mereka, kalau kita berhadapan dengan mereka, dengar. Kalau kita berhadapan dengan mereka, di mana sekarang kita adalah perang pemikiran, ya, perang pemikiran. Ketika yang mereka sebutkan sembahannya Bani Israel, yang kita kenal dengan sebutan Allah, kemudian mereka menyebutnya dengan sebutan Yod-Heh-Vav-He, mereka menyebutnya dengan sebutan Hasem dan seterusnya, maka muatannya kemudian adalah yang disembah Musa, Abraham, Ishak, Yakub. Itulah yang disebut kita kemudian dengan sebutan Allah. Tapi kalau yang mereka maksud adalah sembahan dewa Baal, sembahan istri dari dewa-dewa Mesir kuno atau suami dari dewa Mesir kuno, itu tidak kita membersihkan diri dari akidah itu. Bukan. Tapi ketika mereka mengatakan sembahannya Musa alaihissalam itu mereka sebut dengan sebutan Hasem, maka muatannya di situ kemudian disebut di dalam Al-Quran dengan sebutan Allah. Tidak ada masalah di sana. Anda kemudian muncul, kubu kalian muncul menyala-nyalakan saya yang mengatakan bahwa Yod-Heh-Vav-He itu adalah Allah itu sendiri, tanpa Anda memahami cakupan muatan daripada penjabaran saya. Saya sampai di sidang loh sama teman-teman yang tidak terima itu. Saya dimasukkan ke dalam grupnya dia di WA, kemudian disidang. Apa maksud Anda menuliskan seperti itu? Apa maksud Anda mengatakan seperti itu? Begitu saya terangkan, barulah mereka mengerti. Nah, untuk sahabat saya si Kristen ini ya, tolong, jangan lemahkan dakwah kita. Jangan kamu nantang saya, japri saya, Bang Suma, kita dialog, kita debat. Tapi jangan nantang saya depan orang-orang itu. Karena akan melemahkan Anda sendiri. Kenapa? Anda Muslim. Anda nantang sesama Anda Muslim, Anda merendahkan derajat Muslim itu sendiri. Mana ada pernah saya nantang Anda di depan orang-orang itu? Kalau di sini saya berkeras, kenapa? Ini internalnya kita. Gitu loh Bang. Anda pasti tahu, Anda pasti kenal setidaknya saya sedikit banyak yang Anda tahu tentang saya. Makanya saya katakan ketika yang dimaksud Yod-Heh-Vav-He itu adalah sembahan dewa Baal, sembahan orang-orang pagan, maka saya berserah diri dari hal yang seperti itu. Tapi ketika yang mereka maksud dengan sebutan Yod-Heh-Vav-He, dengan sebutan Hasem, dengan sebutan Allah, Elohim, lalu kemudian mereka sebutkan Yehova yang adalah pencipta alam semesta, maka saya mengatakan itulah Allah. Gitu loh Bang. Untuk meminimalisir adanya kisru sembahan yang kita sembah dengan Bani Israel. Kan nyata, Al-Quran juga menerangkan orang-orang beriman di antara mereka, baik Yahudi, Nasara, yang melakukan amalan soleh, kan diterima oleh Allah. Hanya sekelompok dari mereka yang kufur, yang dikutuk oleh Allah. Artinya apa? Kita ini menyadari sebagai Muslim, Allah itu Tuhan yang tidak punya awal dan tidak punya akhir. Artinya bahwa Allah itu yang mewahyukan firman kepada para nabi. Nah, umatnya mereka ini pembangkang. Al-Baqarah ayat 79 menjelaskan lebih jelas bahwa mereka membuat kitab, menambah-nambahkan kitab, mengurang-ngurangi kitab. Kita ngerti itu.
Tapi ketika kita ingin memobilisir permasalahan di dunia debat, ketika mereka mengatakan Musa menyembah Allah, Musa menyembah Yothifafe, Musa menyembah Hasem, maka kita datang dengan arifnya mengatakan bahwa dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diterangkan juga di dalam Yesaya 5 ayat 16 bahwa sembahan Bani Israel maha suci, maha tinggi. Kita singkat dengan SWT. Tidak ada masalah di situ. Yang bermasalah kemudian adalah kelompok abang ini yang tiba-tiba muncul di tengah, sok-sok jadi pahlawan, mengatakan Zuma salah dengan mengatakan sembahan Bani Israel itu adalah sama dengan Allah. Zuma salah dengan mengatakan Yothifafe sama dengan Allah. Anda tidak memahami apa maksud daripada tulisan saya, itu loh. Ya, semoga dengan penjabaran saya ini, abang saya ini bisa memahami. Janganlah kita saling gontok-gontokan. Kita ini Muslim, sama-sama ingin memperjuangkan ini kita punya akidah. Ya. Setelah ini saya berharap Bang Kristan kita ya pelukan, kita sama-sama berjuang, Bang. Janganlah hanya gara-gara sepele itu atau ada sentimen pribadi terhadap salah satu praktisi Yudaism, kemudian ya gelap mata. Anda bisa terprovokasi dengan kebencian gitu loh. Nah, yang terakhir dari saya, Bang, mengenai si Dimas itu kuping saya sendiri yang mendengarkan si Dimas itu kayak mana. Jadi wajar kalau saya melakukan reaksi. Ya, karena saya bukan orang baru, saya orang lama, Bang, di dunia debat. Demikian dari saya, makasih. Oke, makasih Bang Juma. Jadi terjawab sudah, Tristan sudah mengakui perbuatan si Dimas itu salah. Itu satu. Tidak ada umat muslim yang bisa mengiyakan perbuatan si Dimas. Tristan sendiri yang mengaku guru spiritualnya Dimas sudah mengakui Dimas salah. Satu. Terus kemudian ya Adonai, Hasem dan seterusnya, Tristan nggak bisa menjawab. Tunjukkan apakah atau siapakah nama sembahan Nabi Musa di original teks perjanjian lama. Dia hanya memberikan dua lobatu dengan berbahasa Indonesia. Tidak ada satupun orang Yahudi atau siapapun di perjanjian lama bisa membuktikan bahwa Nabi Musa itu sembahannya tertulis Allah Subhanahu wa Ta'ala di situ, nggak ada. Yang tertulis di situ berbahasa Hebrew. Tunjukkan sembahan Nabi Musa. Tunjukkan sembahan Nabi Musa yang berbahasa Hebrew. Apa sembahan Nabi Musa? Tunjukkan. Supaya bisa ada korelasi antara sembahan Nabi Musa dan sembahan Nabi Muhammad itu sama, tapi namanya berbeda karena sesuai dengan bahasa kaumnya. Ini kok susah amat sih dimengerti ini orang-orang ini. Coba bicara siapa namanya sembahan Nabi Musa dengan bahasa asli. Jangan bahasa Indonesia, dua lobatu nggak kayak nyambung, ada aja nih orang. Begitu kira-kira saya tanya Bang Juma aja deh. Apakah sembahan Nabi Musa waktu zamannya Nabi Musa itu sembahannya bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertulis di Torah Nabi Musa? Bang Juma, tolong diterangkan. Bang Juma. Iya Bang, sorry bang, saya lagi ngobrol sama kawan. Jangan dimit gitu lah, asik. Diam dulu, Anda diam dulu sebentar. Saya minta waktu 10 menit, tapi kalian bisa kasih. Di-mute aja nih, di-mute. Ini nggak ada ilmunya. Di-mute biar jadi penonton aja deh. Di-mute. Enggak, ini saksi-saksi di sini ya. Saya dikasih 10 menit ya. Nggak bisa. Lu nggak ada. Di-mute aja, di-mute. Di-mute. Lu nggak ada ilmu, percuma. Saya mau tanya Bang Juma, biar jelas nih semua. Iya. Bang Juma, sembahan Nabi Musa itu yang original teksnya di Torah itu, apakah ada kata Allah di situ? Silakan Bang Juma. Kalau di bahasa Ibrani kata Allah itu nggak ada. Baik. Apakah sembahan Nabi Musa dengan sembahan Nabi Muhammad sama? Sama. Apakah Nabi Muhammad sembahannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pasti. Ya, apakah Nabi Musa sembahannya bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala di Torah? Enggak. Itu perbedaannya di situ, tapi oknum atau identitas yang sama yang disembah, perbedaan nama saja. Ini yang dimaksud, bukan dua lobatu. Gimana ente ini kalau bahasa Indonesia nggak jelas? Barang gampang kok diperlebar ke sana kemari gitu. Jelas ya?
bahwa sembahan para nabi itu. Om Mandi sedikit dong, Om Mandi sedikit aja. Sedikit. Ya silakan. Oke, skip. Oke, untuk Benehat Targum ya. Bahasanya dijaga ya, F. Lebar-lebar. F bahasanya dijaga ya, F. Ya. Iya. Aku yang kontrol. Tolong dibuka matamu lebar, telingamu buka ya lebar-lebar ya. Ya. Shema Yisrael Hashem Eloheinu Hashem Echad. Dan juga di Al-Quran Emarhu Adonai Echad. Keluar anjing. Begini aja. Ya. Gini. Nah, tata cara memahami. Iya. Tata cara untuk memahami, kan sering dikatakan bahwa yud he waw he dan alif lam lam ha itu merupakan tetragramaton. Nah, cara memahami tetragramaton bagi orang yang belum pernah membaca literasi sama sekali, tolong perhatikan di layar saya entar. Tunggu, ada kesalahan di sini entar ya. Aduh, enggak goyang. Entar ya. Aduh, ganggu anak entar. Coba saya sharekan lagi. Ini biar orang-orang yang kurang baca literasi itu mau piknik gitu kan. Nah. Di sini. Aduh. Nggak bisa pula. Nah, jadi begini singkatnya, karena ada gangguan, jadi begini. Tetragramaton itu bukan dimaknai sebagai suatu kata yang diterjemahkan. Karena kalau misalkan memahami tata cara tetragramaton itu dengan cara penerjemahan, itu merupakan sebuah pemahaman yang gagal dalam kebahasaan. Tetragramaton itu dipahami secara entitasnya seperti apa. Yud he waw he dan alif lam lam ha itu ya, representasinya tidak harus muncul atas permukaan bumi dan tidak melakukan kegiatan aktivitas dan fitrahnya manusia. Itu yang pertama yang harus kamu paham. Ya. Itu yang harus pertama kamu paham dulu. Abraham, Ishak, Yakob ya. Wa yamir Elohim el Moshe kotamar el Bnei Yisrael Hashem Elohei Avutechem Elohei Abraham Elohei Yitzhak Elohei Yakob Telahani alaihim zashmi le'olam zazikri le'dordor. Am kuntum syuhada'a idh hadar Yaqub al-maut. Idh qala li bani ma ta'buduna min ba'di. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaka ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Itu dulu yang harus kau pahami. Ya. Jadi tetragramat itu jangan kau pahami sebagai huruf yud he waw he lalu bertransformasi simsalabim abrakadabra lalu berubah jadi alif lam lam ha. Tidak seperti itu, bro. Dalam ilmu kebahasaan tidak seperti itu, bro. Oke, kita beri kesempatan ke Bang Juma ya. Silakan Bang Juma. Oke, baik. Jadi gini, Bang. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada kitab, ada nabi, ada bahasa kaum. Nah, bagaimana kemudian kaumnya Nabi Musa itu tidak menggunakan bahasa Arab, tapi bahasa yang serumpun. Keturunan Abraham itu menggunakan bahasa, ada kurang lebih 3 bahasa. Ini bahasa serumpun. Mereka tidak menggunakan bahasa Arab. Nah, kemudian Allah ketika memperkenalkan diri kepada Bani Israel, itu dengan sifat-sifatnya dia sama yang kita kenal dengan Asmaul Husna di dalam Islam. Bagaimana kemudian ketika Allah mengatakan dia maha melihat, dia katakan kepada Bani Israel, El Roy, ya, dia katakan El Shaddai, dia katakan El Yon, El Olam dan seterusnya. Nah, kita sebagai penganut ajaran yang datang belakangan kemudian, itu ketika mengkaji Quran, kemudian mendapatkan informasi dari ajaran yang datang terlebih dahulu sebelum Islam, dalam arti kata sebelum Rasul Muhammad SAW, itu ada kesamaan dan kita juga memahami bahwa mereka menyembah sembahan yang sama dengan kita. Ketika mereka mengatakan bahwa Allah itu maha melihat, ya, kita menyebutnya dengan Bashar, mereka menyebutnya dengan El Roy. Lantas kemudian kita ingin ngamuk gitu loh. Oh tidak, Allah itu tidak El Roy, Allah itu cuma Bashar. Ini adalah orang yang pemikirannya, saya kurang tahu dia ngerti tidak ya bahasa-bahasa di mana Allah itu mensifati dirinya dan menggambarkan sifatnya kepada kaum-kaum terdahulu. Ketika Allah mengatakan, aku ini adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, bagaimana kemudian Allah menjelaskan ini kepada kaumnya Nabi Musa? Allah mengatakan dengan El-Rakum, Ya Kanun, dan seterusnya.
Nah, kita kemudian muncul sekelompok dari Islam ini, entah apa tendensi yang melatar belakinya, kemudian dia katakan, oh tidak, Allah itu tidak el-Rahum, Allah itu tidak Yekanon. Ini namanya memperbodoh diri, gitu loh. Jelas-jelas di dalam bahasa mereka mengenal dengan sebutan itu, dan di dalam bahasa kita kenal dengan sebutan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini mau protes. Oh tidak, Allah itu tidak el-Rahum. Lah itu bahasa kaumnya dia. Allah memperkenalkan dirinya berdasarkan bahasa kaumnya para nabi utusan Allah, wali Allah. Kenapa kita yang protes? Apalagi saling serang satu sama yang lain. Selama kita tidak mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Zeus. Kalau kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu adalah Zeus, berarti kita menyamakan Allah dengan dewanya, orang-orang Roma, orang-orang Yunani. Kenapa? Karena para nabi tidak pernah menyebutkan bahwa Tuhan itu Zeus. Tapi kalau mereka mengatakan Hasem, nama itu, ya nggak masalah. Nama itu adalah nama yang disakralkan, yang belum diperkenalkan Allah kepada Nabi Musa. Allah menyatakan diri, ya. Ketika Allah mengatakan innani anallah, itu betul. Allah memperkenalkan diri kepada Nabi Musa. Tetapi ungkapan ini kemudian Allah terapkan kepada Nabi yang menggunakan bahasa Arab. Gitu loh. Jadi hal sepele sebenarnya ini, sekiranya ya teman-teman kita ini tidak memiliki tendensi kebencian terhadap individu. Saya curiga gitu. Ada kebencian terhadap individu dari praktisi Yudaism. Sehingga orang-orang ini berupaya dengan keras untuk bagaimana bisa membuat sebuah pemisah antara Allah dengan sembahannya Bani Israel. Saya kira begitu dari saya. Terima kasih. Oke. Saya Bang Jun. Bentar. Boleh saya bicara? Silakan Ustaz Tata. Okay. Jadi gini ya. Ini di zamannya Rasulullah itu tidak pernah memperdebatkan Allahnya Israel dengan Allah Arab itu beda, gak ada. Karena mereka sama-sama sadar bahwa Allah yang kita panggil Allah semesta alam ya di bahasa Arab, dengan mau ya Yod Hevafe apa, mereka sepakat memang Tuhan yang sama. Gitu. Yang mereka perselisihkan itu cuma masalah nubuah. Benar nggak Muhammad itu seorang utusan, turunannya Abraham? Nah, justru orang-orang kayak gini dan orang Kristen yang mempermasalahkan, beda katanya. Ya, kan lucu. Padahal di zamannya Rasulullah tidak pernah memperdebatkan, oh Allah kamu itu Muhammad bukan Tuhannya kami. Orang Israel dengan Nabi Muhammad tidak pernah debat masalah itu loh. Karena memang sama, walaupun sebutannya misalnya beda, tapi tetap rujuknya. Ya arahnya ke oknum yang sama gitu. Jadi benar kata Bang Juma itu. Ini masalah sepele sebenarnya gitu. Dan di zamannya Rasulullah tidak pernah memperdebatkan masalah ini gitu. Karena sama-sama tahu gitu. Hanya orang kayak Kristen itu dengan orang-orang Kristen ini ya. Kan sering mengatakan beda Tuhanmu Allahmu SWT dengan kata mereka dengan Tuhan Israel. Kan orang Kristen biasanya gitu. Nah, didukung oleh orang Islam kayak barusan ini. Gitu. Oke, gitu aja. Nah, bisa saya bicara 10 menit? Anda boleh bicara tapi dijawab di pertanyaan Mbak Juma. Saya bicara 10 menit. Dengerin dulu. Tunjukkan apa nama sembahan Nabi Musa waktu Nabi Musa hidup. Bapak penjara, nggak boleh. Ya, dijawab pertanyaannya. Nama sembahan Nabi Musa waktu Nabi Musa hidup. Original teks. Silakan. Bukan di Al-Quran ya. Silakan. Ini mau disinkronkan sama apa enggak dengan Allah Subhanahu wa taala? Itu yang dijawab, silakan. Silakan Bang Tristan. Nama sembahan Nabi Musa. Oke, saya akan bernarasi dulu boleh ya? Saya jawab. Langsung aja Pak, jawab aja langsung ya. Pak. Jam dulu Pak. Jawab. Saya mau jawab ini 10 menit boleh nggak? Bapak tahu pertanyaannya? Tahu. Silakan diulang coba pertanyaan saya. Iya, apakah sebutan nama Tuhannya Nabi Musa? Paham saya. Saya bukan anak TK. Ya silakan, jangan jawab bagaimana. Silakan. Ya, sudah. 10 menit ya, janji ya. Tapi kalau melebar nggak dijawab saya cut. Silakan. Loh. Enggak, berarti Bapak nggak ngasih saya 10 menit ini.
Berapa menit aja deh, berapa menit pastinya, tapi saya jangan di-cut. Berapa menit? 5. Dijawab aja Pak. 5 ya. Bapak fair di sini ya. Semua menyaksikan. Ya dijawab aja pertanyaannya Pak. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana kita ketahui, ya saat anak-anak SD diajarkan oleh gurunya, seperti Ustadz Tata mengajarkan kepada murid-muridnya, ya, siapakah nama Tuhan alam semesta? Ya, ini Allah. Kan begitu. Cara membedakan Allah dengan kepada sembahan yang diciptakan manusia yang lain itu bagaimana? Kemudian Ustadz Tata akan menjawab. Pertama namanya, kedua itu sifatnya, ketiga itu perbuatannya, keempat itu wujudnya. Beda salah satu saja maka ia beda. Itu akan Ustadz Tata jelaskan dengan tafsiran dari Qul huwallahu ahad. Allah itu satu. Kalau kalian berani membantah Allah ini hanya satu-satunya yang bernama Allah dan dialah hanya Allah, dan kalian hidup karena kalimat ini la ilaha illallah, mati pun membaca kalimat ini la ilaha illallah, kalian dijamin dengan surga. Kalau kalian menyamakan Allah dan Yahweh, tanyalah pada diri kalian. Saat kalian sujud, sholat, menyembah itu menyembah siapa? Yahweh atau Allah? Setahu saya, Yahweh ini adalah sembahannya Yudaism, agama yang murtad dari ajaran Islam, yang dibawa oleh Nabi Sulaiman dan Nabi Uzair. Mereka mengaku pengikutnya Nabi Musa, tapi Musa memerintahkan di Yunus ayat 84 agar mereka menjadi muslim. Nabi Muhammad itu sampai memelas kepada mereka, wahai ahli kitab, ahli yang pernah diturunkan kitab, di Al-Ankabut ayat 46. La hukum wa ilahuna wahid wa nahnu muslimun, katakanlah kalian Islam. Mereka nolak. An-Nisa 151 yang menolak Nabi Muhammad SAW sebagai Tuhannya, nabinya, maka ia kafir yang nyata. Ini kafir. Orang fasik saja membawa berita tabayun, Hujurat ayat 6. Bagaimana orang kafir? Kita lihat bukunya. Di Keluaran 31 ayat 18 dikatakan, lalu Tuhan menuliskan hukum Tuhan ke atas Musa yang dituliskan di atas 2 loh batu. Kemudian Keluaran 32:19 batu itu pecah. Kemudian di Yosua 8:32 batu itu, lalu Yosua menuliskan dengan lembingnya. Saya screen tutup aja. Lanjut. Tutup aja. Lanjut. Ya. Lanjut. Salinan hukum Musa yang disaksikan oleh orang-orang Israel. Tanya sama Yudaism, mana batunya? Ada dalam tabut, mana tabutnya? Hilang, nggak ada. Al-Quran mendeteksi di Al-An'am 91 mengatakan mereka menyalinnya menjadi kertas-kertas dan menyembunyikan sebagian besarnya. Al-Nisa 46 dikatakan Yahudi merubah kalimat. Kalau nama Bapak saya ganti jadi Udin Tono, Bapak mau nggak? Lanjut nama aja Pak. Saya ganti dengan Wati, mau nggak? Lanjut aja Pak, jangan bertanya. Tanpa wahyu, ingat, tanpa wahyu. Apakah Yod-Heh-Vah-Veh ini merupakan wahyu? Dari mana bapak-bapak bisa memastikan Yod-Heh-Vah-Veh ini adalah wahyu dari Allah? Saya minta manuskrip aslinya mana? Sudah Pak? Kalian membenarkan tanpa dasar manuskrip asli. Karena kitab ini turun dengan tertulis. Bukan dihafal seperti Quran, seperti Injil. Sudah? Ceklah di kitab kalian itu tertulis. Bapak ini sadar nggak sih nggak menjawab pertanyaan? Sabar dulu. Apakah jadi Allah turunkan firman kepada Nabi Muhammad SAW, andai Bapak orang Muslim, dijelaskan di Toha 14. Pertanyaannya Pak Nabi Musa, bukan Nabi Muhammad yang Nabi Musa yang dibahas di sini. Kan? Ya sekarang gini aja Pak, anggap saya kalah kepada Bapak, anggap. Saya minta manuskrip asli. Nggak usah Bapak, lanjut dulu. Mana Nabi Musa itu menyembah kepada siapa dan namanya siapa di Torah di zaman Nabi Musa? Itu Pak yang Bapak terangkan di sini. Minta. Ada nggak? Bapak tahu nggak? Apa? Itu kan salinan Pak. Nabi Musa menyembah sembahannya
Nabi Musa sembahannya dengan sebutan apa? Di zaman Nabi Musa hidup, dia menyebut sembahannya dengan sebutan apa? Nama apa? Itu Pak yang Bapak jawab. Silakan. Allah. Mana dalilnya Pak di Torah Musa? Kalau itu Torah mana? Torah Yudaism itu? Iya. Kita berbicara mengenai zaman Nabi Musa. Kita berbicara zaman Nabi Musa. Ini mau disinkronkan. Apakah benar sembahan Nabi Musa waktu dia hidup sama dengan sembahan Nabi Muhammad di zaman sekarang ini? Allah Subhanahu wa taala itu yang mau di cross check, karena ini yang Anda bantah. Silakan tunjukkan siapa nama sembahan Nabi Musa di zaman Nabi Musa hidup. Siapa namanya? Itu aja. Jangan diputar. Silakan. Silakan Pak. Bapak iman kepada Torah Yus, silakan. Silakan tunjukkan, jangan muter. Kalau Bapak kalah saya jelaskan. Enggak, saya nggak percaya kitab Bapak itu kitab kafir. Ngapain? Woi, Nabi Musa. Saya kitab kafir itu Bapak bawa ke sini. Nabi Musa waktu hidup menyembah siapa? Ketika Nabi Muhammad masih hidup mengatakan, andai Musa ada di hadapanku, niscaya ia wajib diputar lagi. Nabi Musa waktu hidup itu menyembah siapa? Udah ada nyambung dia, ada mungkin ngerti kalau Nabi Musa waktu hidup menyembah siapa? Jawab. Nabi Musa waktu hidup menyembah siapa? Itu aja lu jawab. Diputar. Kalau nggak bisa lu diam. Ustaz Nandar jelaskan, monggo. Ustaz Nandar, silakan. Menyebut. Ya, sebentar. Saya mau siapkan ini dulu, bentar ya. Ya. Di sini bukan tempat diputar-putar, biar netizen tuh tahu bahwa sembahan Nabi Musa di zaman Nabi Musa itu siapa. Nabi Musa menyebut sembahannya siapa. Nabi Ibrahim menyebut sembahannya siapa. Di zamannya dia, jangan pakai Al-Quran. Artinya pakai Torahnya Musa yang ada di perjanjian lama itu loh. Nggak mau disinkronkan. Apakah Allah Subhanahu wa taala identiknya samakah dan sifat-sifatnya samakah? Jelaskan. Ini lu jawabnya dua lo batu kagak nyambung. Ada-ada aja lo ini. Malu-maluin aja lo. Lu belum layak jadi debatur muslim kalau gini. Lu harus belajar dulu sama guru-guru di sini nih. Sorry aja lah. Enggak jelas ini. Enggak, oke. Ya, silakan. Aku bingung ya. Ini tuh muslim apa Kristen sih? Enggak usah ditahu, jelaskan saja. Sembahan Nabi Musa waktu dia hidup di zaman Nabi Musa. Sebutan apa? Sanandar, monggo. Oke, begini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanggapi atau menambahkan tadi pernyataan Ustadz Tahta ya, bahwa memang orang-orang Yahudi yang hidup dengan Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah mempermasalahkan atau rebutan nama. Wah, kok nama Tuhanmu Allah, aku Yod-Heh-Vah-Veh, nggak ada ya? Karena mereka tahu, dan mereka paham dengan rumpun bahasa Semitik, terutama bahasa Ibrani. Jadi kalau Ustadz Juma mengatakan bahwa, atau bahkan saya sendiri, Yod-Heh-Vah-Veh, apa yang disembah Musa, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Anochi Hashem, Anochi Adonai Elohecha, itu memang sesembahan umat Islam. Sama itu, apa yang disembah Musa itu adalah apa yang disembah Nabi Muhammad SAW. Nah, saya akan sharing kepada saudara ya. Sebentar, saya sharing dulu. Mana ini? Share screen. Tadi juga Sueb sudah menyampaikan ya saudara, bahwa Yod-Heh-Vah-Veh, sebentar, Yod-Heh-Vah-Veh, ini Yod-Heh-Vah-Veh dalam bahasa Ibrani. Mana ini? Sebentar ya. Yod-Heh-Vah-Veh. Ini tulisan cetaknya, tulisan kursifnya Yod-Heh-Vah-Veh.
He. Nah, kalau di dalam kaidah bahasa Ibrani, sebelum saya menyampaikan lebih jauh ya, jadi saya ingin mengulas sedikit bahwa tadi sudah Su'aib jelaskan bahwa Yod He Vav He ini adalah tetragrammaton yang kemudian orang Yahudi sendiri tidak berani atau mensakralkan nama ini ya, Yod He Vav He, mensakralkan, sehingga mereka ketika ada tulisan tertera Yod He Vav He menggantinya dengan Hashem sang nama, Adonai, Shema Yisrael, atau Anochi Hashem, Anochi Adonai Eloheha. Nah, sebetulnya Yod He Vav He ini, saudara, sores itu akar katanya dari kata He Vav He. Kalau kita cari di Ve'alim itu ya kamus bahasa Ibrani, yang namanya He Vav He itu artinya yang sudah ada atau yang pertama kali ada. Sebetulnya Yod He Vav He, Yod He Vav He ini adalah kata ganti ya. Contoh Vayomer, dia berkata lah untuk muzakkar. Kalau untuk perempuan Vayomeret. Nah, di sini ada kata-kata tertulis Yod He Vav He. Dia yang sudah ada, dia yang pertama kali ada. Kalau Al-Quran katakan huwa awwalu wal akhiru wal batin, ya kan? Dia yang pertama kali ada. Sebetulnya Yod He Vav He sendiri adalah Asmaul Husna. Artinya dia yang pertama kali ada dan merupakan salah satu Asmaul Husna. Jadi ketika Ustadz Juma atau bahkan saya sendiri mengatakan, bahkan Rabi Sya'dia Gaon itu mengatakan bahwa ketika menerjemahkan Alkitab Perjanjian Lama, mohon maaf Torah ya, ke dalam bahasa Arab, itu menyandingkan Yod He Vav He itu dengan Allah. Karena dia proper name. Tidak pernah kemudian umat Yahudi berselisih paham tentang nama Yod He Vav He. Apakah, dan bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri yang berinteraksi dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Ibrani, bahkan menyuruh Zaid bin Sabit untuk belajar bahasa Ibrani, tidak pernah kemudian mempermasalahkan Yod He Vav He, karena mereka paham betul bahwa Yod He Vav He dengan Allah Subhanahu wa taala adalah sosok yang sama. Di mana surat Toha ayat ke-14 dikatakan innani annallahu la ilaha illa ana. Itu kisah di dalam Al-Qur'an berkenaan dengan Musa ketika Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan kepada Musa bahwa aku ini adalah Allah. Dan di dalam Al-Quran sendiri mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu, menyampaikan firman pada sang nabi sesuai dengan bahasa kaumnya. Itu yang perlu saudara ketahui. Contoh, di dalam bahasa Ibrani itu Moshe, di dalam Al-Quran Musa. Ya kan? Kemudian di dalam bahasa Ibrani Aaron, di dalam bahasa Arab Harun. Apakah ini kemudian sosok yang berbeda? Loh, di dalam Torah bahasa Ibrani tulisannya bukan Musa coy, tetapi Moshe. Di dalam Al-Quran jadi Musa. Nah, kalau Anda kemudian membedakan, oh ini sesembahannya orang Yahudi, ini di dalam Al-Quran Allah gitu kan, enggak sama. Nah, ketika Al-Quran menceritakan Musa, sedangkan orang Yahudi tidak pernah mengenal tulisan Musa, yang mereka kenal Moshe, apakah dia ini sosok yang berbeda? Apakah Al-Quran ketika menceritakan tentang Musa adalah Musa yang berbeda dengan orang Yahudi? Tidak pernah hal ini diperdebatkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan orang Yahudi, karena orang Yahudi tahu Moshe dengan Musa adalah satu orang yang sama. Yeshua HaMasyiah dengan Isa Al-Masih adalah sosok yang sama. Jadi sangat naif, sangat disayangkan ketika ada orang Yahudi, yang ada orang Islam yang awam yang mengkritisi tentang ini, gitu. Tidak sesuatu yang salah ketika kita mengatakan Yod He Vav He adalah Allahnya umat Islam, adalah Allah yang disembah, karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah mempermasalahkan itu. Lalu ada berkata, kalau gitu adanya pakai Yod He Vav He. Ingat, ibadah di dalam Islam itu ittiba'ur Rasul, mengikuti Rasul. Begitu. Kita tidak mengingkari bahwa ini adalah sosok yang sama. Tapi ketika beribadah harus mengikuti Rasul. Makanya tidak ada adzan
Yod-Heh-Vav-He, Gedolim, itu nggak ada. Karena kita mengikuti Nabi Muhammad SAW yang berbahasa Arab, gitu saudara. Terima kasih. Jadi pertanyaannya Ustaz Nandar, sembahan Nabi Musa di zamannya Nabi Musa dengan sembahan Nabi Muhammad di zamannya Nabi Muhammad sama, betul? Ya sangat sama banget. Makanya kenapa orang Yahudi menunggu kedatangan Nabi Muhammad di Madinah, karena di dalam Torah disebutkan bahwa di dalam kitab Yesaya, kemudian di dalam kitab Kejadian disebutkan bahwa Sang Ruah Emet Muhammad akan datang dan akan bersorak-sorak sebagaimana di dalam Yesaya 42 ayat ke-12 itu ya, yang akan kemudian Tuhan berperang dan lain sebagainya itu Muhammad SAW. Makanya orang Yahudi menunggu di Madinah Nabi Muhammad SAW. Jadi sama apa yang disembah oleh Musa sama dengan apa yang disembah oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, tapi berbeda namanya. Berbeda namanya. Ya, Yod-Heh-Vav-He itu kan ini Asmaul Husna. Oke. Yang berarti dia yang pertama, yang awal. Ya, yang sudah dibentuk, yang sudah ada. Yang adanya tidak ada yang mengawali. Artinya sembahan para nabi sama, cuman namanya berbeda tergantung bahasa kaumnya, betul? Betul ya? Yes. Jadi terjawab sudah, silakan Ustaz Juma. Monggo Bang Juma. Baik. Makasih Dinda Yonatan Nandar. Jadi gini, sahabat saya ya, Anda nantang saya gitu ya, menjabarkan tentang Allah sama dengan Yod-Heh-Vav-He. Ketika Anda secara pribadi ke saya, antara Anda dengan saya aja yang berdialog berdua sebagai seorang muslim, Anda tanya kepada saya, Zuma, sembahan Nabi Musa alaihissalam menurut Anda itu siapa? Maka saya akan menjawabnya, Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian sahabat saya bertanya, apakah pada masa Musa Allah sudah menyatakan diri kepada Musa pada masa itu, bukan pada masa Rasulullah menerima pemberitaan tentang Allah berfirman kepada Nabi Musa? Apakah Allah telah menyatakan namanya dengan sebutan Allah subhanahu wa ta'ala? Saya akan mengatakan, wallahu alam bissawaf. Karena saya tidak pernah melihat kitab Taurat. Saya tidak pernah melihat dua loh batu yang diberikan Allah kepada Nabi Musa. Lalu bagaimana dengan Yesus, Nabi Isa alaihissalam? Apakah Allah pernah menyatakan diri dengan namanya Allah subhanahu wa ta'ala secara terang-terangan kepada masa Nabi Isa alaihissalam? Saya pun akan mengatakan, Allahu alam bissawaf. Kenapa? Karena rujukan saya adalah Al-Quranul Karim. Nah, ketika saya mengatakan bahwa Al-Quranul Karim itu adalah rujukan saya, maka jelas Allah menyatakan kepada kita sebagai umat muslim, wa iz ahazallahu mitsaka nabiyyin lama ataitukum min kitabi wa hikmah. Nah, ayat ini menerangkan ketika Allah mengambil perjanjian para nabi. Allah menyatakan diri kepada para nabi. Ini praeksistensi mereka dengan satu pencipta yang kemudian umat Islam sebut dengan sebutan Allah. Kalau hari ini kemudian saudara Kristen ya mengatakan kepada saya, kamu itu hanya untuk mendapatkan keuntungan sepihak, keuntungan sedikit. Anda mengatakan bahwa Allah adalah Yod-Heh-Vav-He. Andai saja Rasulullah Muhammad SAW hari ini hadir di tengah-tengah kita, maka kata saudara Kristen, Anda akan mendapatkan Rasulullah sangat bersedih hati. Karena Anda telah menyamakan Allah dengan Yod-Heh-Vav-He. Sahabatku, saya ingin mengatakan seperti ini kepada Anda. Saya pribadi sebagai orang yang gemar berdebat, meluruskan apa yang menurut saya itu tidak sesuai dengan apa orang-orang Kristen pahami tentang Al-Quran dan juga Allah. Saya katakan bahwa ketika mereka bertanya kepada saya atau menyatakan suatu pendapat kepada saya dengan mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bukanlah sembahan Nabi Musa, bukan sembahan Abraham, Ishak dan Yakub, maka dengan lantang saya akan mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala adalah sembahan mereka. Ketika mereka mengatakan kepada saya, apakah ada dalil di dalam kitabnya Nabi Musa menuliskan kata Allah? Alif, lamet, he. Saya katakan itu tidak ada di dalam
di dalam kitabnya mereka sebutan-sebutan itu. Kenapa? Karena Al-Quran menggunakan bahasa kaumnya Rasul Muhammad SAW, dan kitabnya Nabi Musa tentu menggunakan bahasa kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Saya kehilangan obor ketika Anda bertanya kepada saya, Nabi Musa di dalam kitabnya menyebut nama Allah dengan sebutan apa? Saya ingin mengatakan dengan sebutan Allah. Tidak ada bukti. Saya menolak menyebut nama Allah, tapi faktanya memang Allah. Nah, bagaimana kemudian bisa menyadarkan orang-orang ini? Saya mengatakan yang Anda sebutkan Hasem, yang Anda sebutkan Alif Lam Mim He itu adalah Allah. Ketika Anda mengatakan, orang-orang ini mengatakan Hasem Baruhu, itulah yang kami sebutkan. Sembahan kita sama. Tetapi bukan berarti hari ini saya harus menyebut Tuhan saya dengan sebutan Hasem. Bukan berarti saya harus menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebutan Yotepafe. Bukan. Tetapi ketika kita situasinya berdialog, mengatakan sembahan umat Islam itu Allah, yang mereka kemudian hujat dengan sebutan dengan pemahaman dewa pagan, dewa bulan dan seterusnya, maka saya mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Hasem Baruhu yang mereka sebut dengan Yotepafe. Kenapa? Karena itu tadi, berdasarkan dalil yang saya katakan tadi. Tsumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Qala akrartum. Mereka berikrar akan datang sosok nabi, akan datang sosok rasul yang kemudian dia tidak lain dan tidak bukan adalah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam ayat ini, surah Ali Imran ayat 81, kita mengetahui di situ ada kata mizaq. Di dalam Al-Quran, terjemah bahasa Ibrani, di situ jelas dikatakan berit raba. Berit raba. Tolong Adinda Jonathan, kalau saya keliru nanti diluruskan. Itu artinya apa? Perjanjian yang sangat agung yang diangkat oleh Allah kepada para nabi. Nabi yang diutus kepada seluruh kaum, kepada kaum-kaum yang padanya Allah mengutus nabi-nabi. Menggunakan bahasa kaumnya. Kan kita tahu, Al-Quran menerangkan itu. Ya, kami tidak mengutus seorang rasul sebelum kamu, wahai Muhammad, melainkan dalam bahasa kaumnya. Ini tidak bisa diragukan lagi. Jadi kalau misalnya saudara Kristen ya menantang saya untuk berdebat tentang nama Allah yang saya katakan adalah Yotepafe, Anda salah paradigma berpikir tentang saya. Anda salah memahami apa yang saya jabarkan. Bahkan saya ketika ada orang yang mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan adalah dewa bulan dan sembahan Bani Israel itu adalah Yahweh, saya orangnya salah satunya paling lantang mengatakan sembahan Nabi Musa alaihissalam bukan Yahweh. Coba. Tapi ketika kondisi di mana Allah dihujat dan mereka mengagung-agungkan Tuhannya Nabi Musa alaihissalam dengan sebutan Yotepafe, maka saya katakan yang Anda sebutkan Yotepafe itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedikit lagi saya tambahkan ya. Di dalam surah Ali Imran ayat 81, yang pertama di situ ada dikatakan misak. Perjanjian kekal, perjanjian dahsyat, perjanjian hebat. Kemudian ada kata al-nabiyyin. Ya. Lalu kemudian ada kata rasul, dan seluruh nabi termasuk Musa, Yakub, Ishak, Abraham dan seterusnya mengiyakan akan datangnya sosok ya yang mereka kemudian sebut dengan sebutan rasul, dan itu hanya ditujukan kepada, di dalam surah itu ditujukan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini artinya bahwa saudara saya Kristen dan juga saya sendiri sama-sama memahami bahwa Allah adalah Tuhannya para nabi, sembahannya para nabi. Hari ini kita ingin mencari di mana letaknya di dalam kitabnya Nabi Musa Allah menyebut namanya dengan sebutan Yotepafe. Kita tidak bisa menemukan itu. Hari ini ketika kita ditanyai, mana kitabnya Nabi Musa yang kemudian Anda klaim bahwa Allah adalah Yotepafe, kita tidak bisa menemukan itu. Kenapa? Al-Quran pun menerangkan kepada kita bahwa orang-orang terdahulu gemar merubah-rubah kitab suci. Saya tidak persalahkan Anda ketika Anda mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan orang-orang yang Anda sebut kafir ini, itu memplesetkan nama Allah menjadi Yotepafe. Saya tidak persalahkan itu.
Dan itu mungkin sangat bisa jadi seperti itu adanya. Kenapa? Kita tidak punya bukti akurat seperti apa kitabnya Nabi Musa. Kita tidak ada bukti akurat seperti apa Injil kitabnya Nabi Isa. Karena itulah kemudian ketika Anda mengatakan sangat boleh jadi orang-orang terdahulu sengaja memelintir kata Allah menggantinya menjadi Yod-Heh-Vah-Veh. Sangat boleh jadi, dan saya pun mengiyakan itu. Kurang apa lagi coba? Hanya saja pada saat kita berdialog, mereka menghujat Allah, lalu kemudian mereka memuliakan sembahan Bani Israel yang diajarkan oleh Nabi Musa adalah Yod-Heh-Vah-Veh, maka saya dengan lantang mengatakan, yang kalian sebutkan Yod-Heh-Vah-Veh itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam tanda kutip sembahan para nabi. Tapi kalau saya kemudian membuat sebuah kerangka berpikir, kemudian saya membentuk sebuah makalah, kemudian saya menulis Allah adalah Yod-Heh-Vah-Veh, itu saya salah. Zulkifli Abbas salah di situ. Karena Zulkifli Abbas tidak pernah melihat Torah. Namun sebagai seorang Muslim, Allah menggariskan kita harus bijak, kita harus arif, bahwa di tengah-tengah kita dipahamkan bahwa para nabi memiliki bahasa kaumnya masing-masing. Apa bahasa kaumnya Nabi Musa? Apa bahasa kaumnya Nabi Isa alaihissalam? Dan di hari ini para sahabat, kita hidup bersama dengan orang-orang yang ahli linguistik. Mereka ngerti bahasa-bahasa kuno. Mereka paham sejarah-sejarah bahasa. Mereka menerangkan itu, baik dari kubu Muslim itu sendiri, yang sudah bergelar profesor, ataupun dari Yudaism itu sendiri yang bergelar rabi dan seterusnya. Mereka menyimpulkan bahwa Yod-Heh-Vah-Veh itu adalah Allah. Yod-Heh-Vah-Veh itu adalah Allah. Nah, kita ini siapa? Ya, bahasa Ibrani aja nggak ngerti kita. Bahasa Aramai nggak ngerti kita. Tiba-tiba muncul lantang Suma Zulkifli Abbas. Suma mana sih Suma itu? Saya ingin berdebat sama dia tentang Allah yang dia katakan adalah Yod-Heh-Vah-Veh. Terlalu ejakulasi dini Anda, ya. Saya katakan bahwa saya sudah malah melintang berdebat, membahas tentang apapun yang mereka hujatkan terhadap Islam, terhadap Allah. Jadi ketika Anda mengatakan Yod-Heh-Vah-Veh bukan Allah, Anda benar, Anda tidak salah. Tetapi ketika Anda menuju kami sesat karena menyamakan itu hanya karena poin itu, Anda pun harus introspeksi diri. Anda tidak punya kapasitas itu. Hanya karena berdasar tentang Taha ayat 14. Sahabatku, saya juga lahir, besar dan akan mati di situ. Bahwa Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Dialah yang berhak satu-satunya untuk disembah. Namun muncul pertanyaan kemudian, apakah Anda tidak mengindahkan bahwa Nabi Musa punya bahasa, Nabi Musa punya kaum, mereka punya keturunan, dan hari ini bahasa mereka itu adalah bahasa Ibrani, hari ini bahasa mereka itu adalah bahasa Semitik, bahasa Aramaik. Mereka menyebut sembahan mereka yang mereka sebut sembahan Musa dengan sebutan Hasem, Barehu, ya itu haknya mereka. Kita tidak punya andil kemudian untuk mengatakan, oh tidak, Nabi Musa itu bukan sembahannya itu, sembahannya Nabi Musa adalah Allah. Kawan, umat muslim dimanapun di atas muka bumi ini mengakui Musa menyembah Allah. Masalahnya sekarang kita lagi berhadapan-hadapan dengan musuh. Ya, di mana musuh ini selalu menghujat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kondisi terakhir. Orang-orang Kristen, meski mereka itu tanpa malu-malu menyebut Tuhan mereka dengan sebutan Allah, tetapi mereka tidak mau sama sekali menyamakan atau umat Islam mendudukkan hal yang sama bahwa Allah adalah sembahannya Bani Israel. Kondisi terakhir tentang praktisi Yudaism, mereka mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta alam semesta adalah Allah yang mengutus nabi-nabi mereka, yang mewahyukan Torah kepada mereka. Apa yang harus kita tolak di situ? Apa yang harus kita larang di situ? Apakah kita akan mengatakan kepada orang Kristen, wahai Kristen, sang pengutus yang mengutus Nabi Yesus atau Nabi Isa alaihissalam itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian di waktu bersamaan kita katakan kepada Yudaism, wahai Yudaism,
yang mengutus Musa, yang kau sembah, yang kau sebut dengan Tuhan itu bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana akal ini? Di mana otak ini? Ya, apalagi tiba-tiba Anda muncul, ya, Anda membela orang-orang munafik yang menertawakan Allah, sementara Anda mencaci saya yang meluruskan pemahaman orang-orang ini tentang Allah. Apa yang Anda cari, sahabatku? Ya, saya mengajak Anda, saya tahu Anda punya ilmu, Anda punya kekuatan, Anda punya semangat yang tinggi. Adalah lebih baik kita rangkulan. Kita bersatu, menyadarkan orang-orang di luar sana yang tidak mengerti tentang Islam. Kalau hanya karena Allah, ya tefafhe, saya ngerti. Saya ngerti orang-orang Ibrani menyebut al-nabiyyin dengan sebutan Nabiyin dengan sebutan Nafi'im. Saya ngerti. Mereka menyebut Rasul dengan sebutan Syalihah. Saya ngerti. Artinya, masing-masing kita sebagai umat Nabi itu memiliki bahasa-bahasa sakral dalam agama kita masing-masing. Terkait dengan sebutan Allah, kita tidak punya literal dari Nabi Musa alaihissalam sebagai bukti untuk mengatakan bahwa Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran itu ejaannya juga sama penyebutannya di dalam kitabnya Nabi Musa. Tapi ketika kita ditanyai siapa sembahan Nabi Musa, maka seluruh dunia Islam akan menyeru dengan sebutan Allah. Nah, hari ini kita berhadapan, kita perang pemikiran, kita perang ideologi. Apa yang kemudian kita katakan? Kita ingin bertahan dengan konsep Allah, Allah, Allah. Mereka minta bukti kepada kita. Tunjukkan bukti Tauratnya Musa yang menuliskan sebutan alif lam lam ha. Tunjukkan. Kita tidak bisa menunjukkan itu. Tetapi kita tentu yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan semesta alam, tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir. Artinya, sesuai dengan surah yang saya bacakan tadi, Allah telah mengangkat sumpah, mengangkat janji kepada para nabi bahwa Dia akan mengutus seorang rasul, di mana rasul inilah yang akan mengajarkan segala sesuatunya. Qala akrartum wa ahaztum ala zalikum isrih qalu akrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Itu sudah final bahwa Anda, saya dan saudara-saudara muslim kita yang ada di forum ini, di room ini, di Zoom ini mengimani Allah satu-satunya pencipta alam semesta, tidak ada Tuhan selain Dia, dan Dialah Allah yang mengutus Nabi Musa yang mengajarkan kepada orang-orang hari ini tentang pencipta alam semesta yang mereka sebut dengan sebutan Yotefafe, yang mereka sebut dengan sebutan Hasem, yang mereka sebut dengan sebutan Yehova, yang mereka sebut dengan sebutan Elaha, Alaha, El, dan seterusnya. Subhanallah, Maha Suci Allah. Anda telah mengangkat masalah ini, insya Allah orang-orang di luar sana akan memahami bahwa di antara kita itu tidak ada perselisihan, yang ada hanyalah kesalahpahaman. Dan saya tidak ngerti, kemungkinan besar ada tendensi kebencian terhadap praktis Yudaism di negara ini dari Anda. Sehingga Anda melawan saya, menantang saya secara pribadi di terang-terangan di forum-forum. Mana si Suma-Suma itu? Saya ingin berdebat dengan dia. Mungkin karena Anda menganggap saya ini menyamakan dalam arti kata konsep ajaran Yudaism hari ini dengan konsep Islam saat sekarang. Saya ngerti sahabatku, saya paham sahabatku, bagaimana tabiat saudara-saudara kita dari Yudaism. Saya paham. Anda nggak ngajarin saya pun saya ngerti, karena saya juga belajar Quran. Saya ngerti tabiat mereka. Dari Allah kita tahu, dari Rasulullah kita paham. Hari ini juga kita menjadi saksi seperti apa mereka itu. Jadi kita tidak perlu berselisih, kita tidak perlu bertentangan dalam hal ini. Sampaikan salam saya kepada adik-adik saya, abang-abang saya, sahabat-sahabat saya yang ada di kubu Anda. Saya ngerti siapa mereka, saya paham sama mereka, saya mencintai mereka, saya menyayangi mereka. Hari ini saya mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya pencipta alam semesta yang telah memperkenalkan diri, menyatakan kebesarannya kepada para nabi, kepada para umat manusia, khususnya dari kaumnya Bani Ishaq, yang dari dulu Allah perkenalkan, menyatakan diri kekuasaannya kepada mereka. Tetapi hari ini saya katakan bahwa saya secara pribadi kehilangan ilmu, yang mana ilmu saya itu betul
betul-betul bersumber dari kitabnya Nabi Musa. Hari ini saya tidak percaya kepada siapapun Rabi yang mengatakan, ini loh kitabnya Nabi Musa masih ada sama kami. Hari ini saya tidak percaya kepada siapapun praktisi Yudaism yang mengatakan, ini loh kitabnya Nabi Musa yang ada pada kami. Demi Allah, saya tidak percaya. Siapapun dia, meski Yishak sebagai adik angkat saya sekalipun, saya tidak percaya ketika dia mengatakan, Bang Zuma, aku punya Torahnya Nabi Musa. Sekali lagi, demi Allah, saya tidak percaya. Saya tidak mengimani kitab itu. Yang saya imani adalah Allah pernah mewahyukan sebuah pengajaran kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian pengajaran ini dikurangi, ditambahkan, disembunyikan, dan seterusnya, dan seterusnya. Terakhir saya mohon maaf ketika tadi ada kata-kata saya yang kasar, yang keras, yang pada intinya saya hanya ingin menyadarkan kepada Anda bahwa saya tidak pernah paku mati begitu Anda mengatakan Zuma menyatakan Allah sama dengan Yotefafe dalam arti kata Allah menyatakan itu kepada kaum Nabi Musa. Saya tidak pernah mengatakan itu. Yang saya katakan adalah ketika Yudaism, praktisi Kristen menyatakan bahwa sembahannya Nabi Musa yang memberikan Taurat, yang mewahyukan Zabur, yang mewahyukan Injil, sebutannya mereka sebut dengan sebutan Yotefafe, maka saya dengan lantang mengatakan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian. Pak Juma, mohon maaf, ini dari tadi angkat tangan Pak Bonar Marasi dan Ustadz Unggul. Mungkin Pak Bonar mau menambahkan? Silakan Pak Bonar, setelah itu Pak Ustadz Unggul. Silakan. Ya, makasih Bu Yosi. Mohon maaf ya, jadi pertama kali saya dulu mohon maaf, lalu kemudian yang kedua, apa yang saya sampaikan ini pandangan saya pribadi. Dan kemudian saya punya masa lalu Kristen sehingga apa yang saya katakan mungkin agak sedikit masa lalu gitu. Yang pertama, saya mengakui bahwa tiada ilah lain selain Allah, tiada Tuhan lain selain Allah, Tuhan alam semesta seperti yang disebut dalam Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman Kristen dan saya dulu mengatakan bahwa Tuhannya Kristen itu berbeda dengan Tuhannya Islam gitu. Lalu saya mempelajari bahwa ternyata Tuhannya Kristen itu pun berbeda dengan Tuhannya Yahudi gitu. Yahudi itu tidak mau kalau Tuhan itu menjadi 3 dalam 1. Yahudi tidak mau kalau Tuhan itu menjadi manusia lalu dibunuh disalib. Yahudi itu tidak mau bahwa hal-hal buruk yang ada di dalam PL dan PB yang tentang citra dan kemudian sifat dan kemudian karakteristik Tuhannya Yesus itu dinistakan gitu. Sehingga kemudian waktu itu saya kemudian mempelajari bahwa hanya ada satu Allah, yaitu yang ada di Islam itu. Satu Allah, yaitu Tuhan semesta alam. Lalu kemudian berikutnya saya mempelajari tentang YHWH gitu. Nah, YHWH ini memang menurut pengakuan LAI itu sudah nggak jelas gitu. Sudah nggak jelas. Apakah namanya itu adalah YHWH? Saya tidak tahu. Karena kitab-kitab yang sekarang itu bukan lagi yang asli. Itu yang pertama. Yang kedua, LAI mengakui bahwa Yesus, bahkan Yesus yang katanya Tuhan kedua dari 3 Tuhan itu, tidak menggunakan kata YHWH gitu. Paulus pun tidak menggunakan kata YHWH. Oleh karena itu saya kalau mau menyamakan, saya sering menggunakan kata Hasem gitu. Yaitu apa? Sang Dia yang punya nama agung yang memperkenalkan diri pada Nabi Musa. Saya tidak menyebut YHWH, saya menyebut Hasem, sang nama Dia yang memperkenalkan diri kepada Nabi Musa. Lalu kemudian saya mempelajari lagi di Yahudi gitu. Yahudi ini juga sebenarnya tidak mau menyamakan Tuhannya Yahudi dengan Tuhannya Kristen gitu. Karena apa? Karena Tuhannya Kristen itu dinistakan. Dia beranak, ya, begotten son katanya. Lalu kemudian dia 3 dalam 1. Lalu kemudian dia itu 1 tapi berubah-ubah. Dan kemudian dia mati, dibunuh untuk menebus dosa manusia. Maka kemudian pada saat ada orang Kristen yang mengatakan bahwa Allah itu Tuhan di Bible itu bukan Tuhan di Al-Quran, saya jawab ya gitu. Karena Tuhan yang dinistakan di Kristen itu memang bukan YHWH.
Bahkan saya katakan bahwa Tuhannya Kristen itu berbeda dengan Tuhannya Nabi Isa, berbeda dengan Tuhannya Yesus, berbeda dengan Tuhannya orang-orang Yahudi. Karena apa? Karena orang Yahudi tidak mengakui bahwa ada Tuhan yang turun ke bumi lalu kemudian dibunuh untuk menebus dosa manusia. Tidak ada. Nah, oleh karena itu teman-teman, ini mungkin salah paham saja. Oleh karena itu kita perlu berhati-hati setiap kali ada orang yang menyamakan, maka kemudian kita kasih syarat-syaratnya. Supaya apa? Supaya kemudian kita itu tidak syirik gitu. Tidak menyamakan Allah, tiada sama, ya, tiada yang serupa dengan Dia, dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Hanya Allah, Tuhan semesta alam ini. Saya kira demikian, Bang. Makasih. Ya, terima kasih Mas Bonar. Mas Unggul, barangkali ada yang mau ditambahkan di sini? Ya, ada. Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi begini, saya memang sekali dua kali melihat ya saudara kita Tristan ini bicara di Zoom lain ya. Saya akui lah memiliki ilmu ya. Tetapi kalau kita dulu, saya belajar mobil itu setelah diajarin cara jalan, lalu diajarin setelah bisa jalan bisa ngontrol nggak mobilnya, kapan kecepatan di kampung, kapan kecepatan di jalan tol, bisa ngerem nggak ketika mendadak ada orang menyeberang. Itu analogi gitu ya, kita semua udah dewasa, udah pintar, pasti tahu lah. Yang saya lihat ini saudara Tristan ya, ngodor aja, bahasa Jawanya tuh ngodor, nggak pernah ngerem gitu. Jadi saya ceritakan sedikit sama orang yang jauh tinggi ilmunya dari saya, Ustadz Menachem Ali. Ketika dalam live saya ngerem, setelah live turun saya pertanyakan, Pak, kenapa ada sampai judulnya kesetaraan Torah dengan Al-Quran. Bukankah Al-Quran itu jauh lebih tinggi dari apapun? Satu-satunya kitab yang tidak tunduk kepada manusia dan hukum di dunia itu Al-Quran. Kalau Zuma kan bilang begitu. Ini saya sebut Zuma ya. Saya biasanya nyebutnya Gurunda agar Tristan ini nggak salah mengira. Karena gampang salah mengira dan salah menerima. Jadi saya sebut Zuma itu berkata seperti itu. Ya, satu-satunya kitab suci yang tidak tunduk kepada hukum manusia itu Al-Quran. Nggak pernah jalan terjemahan doang. Lalu setelah saya bicara dengan Ustadz Menachem Ali, barulah tahu, oh begitu. Saya juga menganggap Donditan guru saya. Banyak orang berilmu saya katakan pribadi, beliau adalah guru saya ya. Julius yang pengetahuan Islamnya mungkin di bawah saya, satu sisi dia saya anggap sebagai guru saya. Kepada Donditan saya juga berseteru, tapi di bawah, bukan di depan umum. Artinya apa? Nggak mungkin dua-duanya salah. Tinggal saya atau Donditan salah. Setelah saya berbicara secara langsung, bukan menantang-nantang, weh Dondi, lo kan Islamnya juga baru 7 tahun, gue dari lahir. Bukan begitu caranya kita menghadapi sebuah persoalan. Konteksnya di mana? Sedang bicara apa? Jadi ketika orang bilang bahwa kesetaraan, kesejajaran Torah dengan Al-Quran itu sedang dalam konteks apa? Nggak mungkin Ustadz Menachem Ali bicara di anak-anak SD, SMP, SMA yang sedang kita tanamkan nilai-nilai keimanan. Jadi lihat dulu konteksnya. Kalau Anda bilang tidak ada yang benar kecuali Al-Quran, semua umat muslim mengakui, mengimani. Tetapi dalam konteks apa? Dan jangan ambil, pokoknya kalau bukan Allah, kalian itu semua sesat. Menyamakan Yod He Vav He dengan Allah. Bukan begitu konteksnya. Jadi saya rasa ilmu ya harus didahului dengan adab.
orang yang berilmu tanpa adab itu tidak akan kemana-mana. Jadi saya mohon lah ya, saya tidak sedang membela siapapun di ZCC, tetapi kalau sudah bisa nyetir mobil, lari 120 km per jam di jalan tol, bisa nggak? Salah satu fungsi pedal adalah rem. Semua kita sadar kok. Kalau ada perselisihan, kembali ke dalam Al-Quran. Dan rambu-rambunya sudah jelas. Bahwa tadi sudah disebutkan, semua nabi-nabi diturunkan atau Allah berfirman kepada para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu adalah bahasa kaumnya. Lalu kalau nanti diserang, mana buktinya? Injilnya sudah tidak ada, Torahnya sudah tidak ada. Itu bahasan yang lain. Itu bicara tentang preferensi, keaslian, keterjagaan sebuah kitab yang berani-beraninya mengklaim firman dari Allah. Di situ konteksnya baru. Mana yang firman Tuhan, mana yang firman wartawan. Jadi cobalah redakan hatimu, belajar ngerem. Saya berani kok nantang Zuma ya, bukan dalam artian untuk adu hebat, tetapi saling mencari ilmu. Bisa jadi saya yang memberikan ilmu kepada Zuma, bisa jadi Zuma yang memberikan ilmu kepada saya. Jadi begitu konteksnya, jangan pukul rata semua. Sepanjang orang tidak menyerang Al-Quran, tidak boleh diperangi, tidak boleh. Saya ketemu orang-orang Yudaism, baik yang asli bangsa Israel di luar negeri, ataupun yang orang-orang di sini. Sepanjang mereka tidak memerangi Islam, nggak boleh kita perangi, perang akademis lah. Jadi kalaupun mereka tidak memerangi, ya jangan. Kristen pun juga begitu. Tujuan kita di sini berdakwah dengan hikmah. Mudahkanlah, jangan disusah-susahkan. Gembirakanlah, jangan ditakut-takuti. Nanti kalau begitu jangan lupa, setiap agama punya dogma. Orang yang nyembah kipas angin, dia pun percaya bahwa kipas anginlah yang memberi kesejukan. Tapi kalau kita gampar langsung dengan Al-Quran, nggak akan masuk. Ayo, di situ seninya kita berdebat, di situ seninya berdialog. Jangan semua hantam. Nggak peduli Yahudi, Kristen, atau umat Islam sendiri. Thank you, saya rasa segitu moderator, standby lagi. Ya, makasih Ustaz Unggul. Saya rasa cukup sekian ya. Soalnya kalau Pak Tristan dikasih hak jawab, nggak ada. Dia nggak ke tema gitu, dia putar-putar gitu ya. Pertanyaan sederhana dari Bang Handi. Ya silakan Bang Juma. Mungkin bisa lah dikasih barang 3 menit ke Bang Tristan biar dia gitu yang saya kan minta tadi kepada beliau, yuk mari kita bahu membahu di dalam menyampaikan. Orang sudah nggak ada di sini, Mas. Orang gitu. Sudah nggak ada. Masya ya, sudah meninggalkan gelanggang. Ya, baik Bang Handi. Ini suaranya sama jadinya sulit dibedakan. Jadi saya kira kita akhiri aja ya diskusi ini karena sudah cukup panjang ini Mas Juma dan juga teman-teman yang lain. Yang jelas ya biarkanlah kami di sini JCC menggunakan cara kami. Dan kami juga menghormati ya siapapun ini, kalau ada yang live silakan aja di live kan. Kami di JCC juga tidak akan mengganggu acara kalian ataupun prinsip kalian. Yang tidak mau menyamakan YHWH dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu hak kalian, silakan kalian gunakan cara kalian sendiri, tetapi kami yang di sini di JCC menggunakan cara kami sendiri. Dan jangan ada saling membenarkan, oh JCC salah, saya yang benar, JCC benar, kamu yang salah, itu nggak ada di sini. Kami di sini hanya meluruskan tentang pemahaman kalian dengan pemahaman kami. Jadi siapapun yang mendengarkan, kita sudahi ya diskusi hari ini karena sudah cukup panjang lebar. Ternyata kita tahu sendiri hasilnya dan itu saya kembalikan kepada jamaah di sini maupun yang ada di jamaah live comment ya kalau ada yang live. Karena kalau gini kita nggak berolkan, kita nggak ungkapkan, nanti akan menjadi bisul. Ya, terus sekali lagi untuk yang pemahamannya seperti si Tristan dan konco-konconya, ya kalian tidak merapat di JCC nggak masalah bagi kami. Kami tidak membutuhkan model-model kayak orang begini. Ini akan menimbulkan konflik. Jadi silakan kalian berjalan dengan rel kalian sendiri.
Kami akan berjalan dengan rel kami sendiri tanpa saling mengganggu. Yang penting kita saling bergandengan tangan untuk menghadapi hujatan-hujatan konten-konten sebelah. Biarkan kami berjalan dengan rel kami sendiri, dan semoga saja cara kalian itu bisa menemukan sesuatu yang menarik ya, yang sampai bisa oten-oten ini ataupun orang-orang yang belum masuk Islam bisa masuk Islam. Dan selamat bekerja dengan prinsip kalian sendiri. Itu aja Mas Juma dan teman-teman yang lain ya. Kita akhiri. Ini ada Mas Andi. Ya, jadi kita akhiri aja. Ya, di akhiri saya simpulkan bahwa Kristen sudah mengakui bahwa Dimas itu adalah murid spiritual dia. Satu. Kedua, Kristen sudah mengakui bahwa perbuatan Dimas itu besar. Kemudian berpindah ke topik tentang sembahan Nabi Musa. Siapa nama sembahan Nabi Musa waktu Nabi Musa hidup? Dia nggak bisa menjawab. Jawabannya hanya dua lot batu aja jawabannya. Itu. Telah diterangkan oleh Ustadz Nandar, diterangkan oleh Ustadz Tahta, diterangkan oleh Ustadz Juma, diterangkan oleh Ustadz Unggul, semua sepakat. Itu kira-kira kesimpulannya ya. Kita tutup, kita sudahi. Terima kasih semua rekan-rekan yang sudah bermajelis di sini, semoga bermanfaat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.